Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan monster mengerikan yang menemukan koin emas di tanah. Monster itu kemudian menggunakan koin tersebut untuk memanggil alien pada mesin minuman misterius. Dan secara tiba-tiba, sosok alien dengan bentuk manusia pun muncul, kemudian memberikan minuman aneh kepada monster itu. Beberapa tahun kemudian, cerita akan berfokus kepada seorang pria bernama Nichi yang saat ini sedang bersekolah di kota terpencil. Sayangnya, karena orang tua Nichi merupakan orang yang miskin, Nichi terpaksa menolak rekomendasi kuliah di Tokyo yang telah gurunya berikan kepada Nichi. Terlepas dari itu, Nichi dikenal sebagai pria yang rendah hati dan Nichi suka meminjamkan catatan kepada teman-temannya. Oleh karena itu, seorang gadis pun menjadi sangat tertarik kepada Nichi setelah melihat kebaikan Nichi selama ini. Sementara di tempat lain, kita pun akan melihat murid dari sekolah Nichi yang nampaknya sedang merencanakan suatu hal di bangunan terbengkalai. Di sore hari, ketika Nichi lagi mengerjakan tugas piketnya, ada seorang gadis bernama Mifune yang pengen bertanya tentang keputusan kuliah Nichi. Dan Nichi pun menjawab kalau dia tidak menerima tawaran itu karena Nichi tidak punya uang untuk berkuliah di sana. Di malam hari, Nichi pun malah nggak bisa tidur seperti biasa karena dia lagi memikirkan tentang masa depannya nanti. Oleh karena itu, Nichi segera pergi menghampiri sawah terdekat untuk menenangkan pikirannya dengan bermain game. Tapi pas Nichi lagi nyantai di sana, Nichi nggak sengaja melihat kebakaran hutan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Melihat hal itu, Nichi segera berlari ke sana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hingga ketika sampai di sana, Nichi menjadi sangat terkejut melihat seorang gadis yang sedang tertidur di tengah kobaran api yang sedang membara. Di sini, Nichi pun sadar kalau dia menelpon polisi, maka gadis itu pasti akan mati sebelum polisi nyampe ke sana. Dan karena terpaksa, secara tiba-tiba Nichi pun menggunakan kekuatan monster yang telah dia rahasiakan selama ini. Setelah berubah menjadi monster yang sangat aneh, Nichi lantas menyelamatkan gadis itu sebelum dia mati karena api yang semakin besar. Saat melihat nama di seragamnya, Nichi pun baru menyadari kalau gadis itu merupakan adik kelas Nichi yang bernama Claire. Tapi karena Claire terlihat seperti makanan, Nichi pun hampir terpengaruh sama hasrat monsternya yang menyuruh Nichi untuk memakan gadis itu. Untungnya, Nichi berhasil menahan hasrat dari tubuh monsternya dan kabur sebelum polisi datang ke tempat tersebut. Tahu-taunya, Claire ternyata masih nyadar dan dia hanya berpura-pura pingsan kepada Nichi sedari tadi. Namun pada keesokan harinya, Nichi yang pengen berangkat sekolah pun baru menyadari jika dia telah menjatuhkan ponselnya pas pengen menyelamatkan gadis kemarin. Dan saat ini, Nichi pun hanya dapat berharap kalau polisi tidak menemukan ponsel itu dan mencari Nichi. Tapi saat Nichi kembali di sekolah, Nichi menjadi sangat terkejut melihat gadis kemarin yang sedang menahan ponsel Nichi. Kemudian gadis bernama Claire itu pun mengatakan kalau Nichi pengen mendapatkan ponselnya kembali, maka Nichi harus bertemu dengan Claire di atap sekolah nanti. Singkatnya, setelah melihat Nichi yang datang, Claire pun lantas bertanya tentang makhluk apa Nichi sebenarnya. Karena pas Nichi lagi menghancurkan tembok, Claire nggak sengaja terbangun kemudian pura-pura pingsan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mendengar hal itu, Nichi pun lantas membantahnya dan mengatakan jika itu mungkin hanyalah efek halusinasi. Setelah mendengarkan perkataan Nichi, Claire kemudian meletakkan ponsel Nichi di sampingnya dan mengatakan jika Nichi boleh mengambil ponsel tersebut. Namun pas Nichi pengen mengambil ponselnya, Claire tiba-tiba mendorong Nichi agar memaksa Nichi berubah menjadi monster. Setelah merekam perubahan Nichi, Claire pun menyuruh Nichi untuk menjelaskan hal yang sebenarnya tentang alasan Nichi yang bisa berubah menjadi monster. Lantaran kalau Nichi tidak mengatakannya, maka Claire akan menyebarkan video tersebut ke media sosial. Namun Nichi pun kembali mengatakan kalau dia juga tidak paham dengan apa yang sedang terjadi dan kenapa dia dapat berubah menjadi monster yang aneh. Melihat Nichi yang terlihat jujur, Claire pun segera mengajak Nichi ke rumahnya karena ada beberapa hal yang pengen diperlihatkan kepada Nichi.
Saat pulang di siang hari, Claire memperlihatkan koin emas kepada Nichi, dan koin itu merupakan alasannya membakar rumah terbengkalai kemarin. どうも。 Namun pas mereka nyampai di rumah Claire, Claire tiba-tiba melepaskan seragamnya akibat musim panas yang sedang terjadi pada kota mereka. Setelah itu, Claire pun menjelaskan kalau selama ini dia telah mencari saudarinya yang telah berubah menjadi monster kemudian menghabisi orang tua mereka. Sayangnya, karena nggak ada yang percaya dengan apa yang Claire katakan, Claire pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tapi malah diselamatkan sama Nichi. Namun pas mereka lagi mengobrol, dari arah belakang, datanglah seorang gadis misterius yang tiba-tiba menyerang Nichi sampai terjatuh. Ternyata dia sedang mencari koin emas yang Claire perlihatkan tadi kepada Nichi. Dan dia pun menjelaskan jika koin itu dapat membeli minuman sakti dari mesin alien yang dapat meningkatkan kekuatan para monster atau mengubah manusia menjadi monster yang luar biasa. Untungnya, di saat gadis itu akan menghabisi Nichi, Claire segera menggunakan semprotan cabai, kemudian menyuruh Nichi untuk pergi sejauh mungkin. Panik, Nichi pun lantas bertanya kepada Claire tentang dari mana Claire mendapatkan koin tersebut. Tapi Claire pun menyuruh Nichi untuk menghiraukannya karena saat ini mereka harus menghadapi gadis monster terlebih dahulu. あの女、こういうのに慣れてる感じだったし。 Di saat yang sama, Claire nggak sengaja melihat resleting di tubuh Nichi yang mungkin punya arti penting atau sesuatu. Pas ngebuka resleting tersebut, Claire menjadi sangat terkejut karena tubuh Nichi terlihat seperti ruang yang hampa. Dan karena tubuh Nichi terlihat seperti kostum, Claire segera masuk ke dalam tubuh Nichi. Ya siapa tahu Claire dapat mengendalikan tubuh Nichi, kemudian mengalahkan gadis tadi. Namun ketika Claire masuk ke dalam tubuhnya, Nichi pun dapat merasakan perasaan Claire selama ini, seakan tubuh mereka sedang bersatu di dalam kostum tersebut. Di saat yang sama, gadis itu berhasil menemukan mereka dan akan menyerang Nichi dengan tendangan karate. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, gadis itu kembali melepaskan beberapa pukulan menggunakan perubahan monster yang ada di tangannya. Tapi di saat ia ingin melepaskan serangan ketiga, Claire berhasil menahannya karena dia ternyata telah berhasil mengendalikan tubuh Nichi dari dalam. Kemudian dengan menggunakan tubuh Nichi, Claire lantas menyerang gadis itu dengan beberapa teknik bela diri yang telah dia pelajari. Dan lantaran dia punya niatan membunuh yang sangat besar kepada mereka, Claire terpaksa menghabisinya karena akan sangat beresiko jika mereka melepaskan gadis itu kembali. 1 minggu kemudian, Nichi pun memutuskan untuk menjauhi Claire di sekolah gara-gara Claire dan Nichi telah menghabisi gadis kemarin. Namun ketika jam istirahat tiba, Claire tiba-tiba datang di kelas Nichi karena ada hal yang pengen dia katakan kepada Nichi. Akan tetapi, Nichi pun menyuruh Claire untuk segera pergi karena dia tidak pengen terlibat dengan Claire lagi. Mendengar hal itu, Claire pun kembali memberikan ancaman kepada Nichi, di mana jika Nichi meninggalkannya, maka Claire akan membocorkan identitas Nichi sebagai seorang monster. Akhirnya, Nichi pun mau berbicara dengan Claire dan mendengarkan hal yang pengen Claire katakan. Setelah itu, Claire pun mengatakan jika saat ini, Claire pengen mencari saudarinya bernama Elena yang telah menghabisi orang tua Claire di masa lalu. Dan untuk ngelakuin hal itu, Claire sangat membutuhkan bantuan Nichi karena Nichi punya kekuatan yang bisa bergabung dengan siapapun. Terlebih, setelah bergabung dengan Nichi, Claire pun merasa kalau mereka telah mengetahui masa lalu mereka masing-masing. Dan hal itu pun ngebuat Claire merasa jika dia telah menjadi bagian dari tubuh Nichi. Bahkan Claire pun mengatakan kalau Nichi tidak menerima ajakannya, maka Claire akan segera menghabisi dirinya sendiri. Setelah Nichi menerima tawaran kemarin, Claire segera mengajak Nichi ke rumahnya untuk melatih kekuatan Nichi menjadi semakin kuat. Di mana pada latihan tersebut, Claire akan masuk ke dalam tubuh Nichi lagi agar Claire dapat terbiasa mengendalikan tubuh Nichi. 大丈夫よ、シュイ。前と同じだ。
と普段はできない動きができそう。 Hingga setelah latihan selesai, Claire memperlihatkan beberapa baju Elena kepada Nichi agar Nichi dapat melacaknya dengan indera penciuman monsternya. Tetapi pas mengendus bau Elena, Nichi pun menjadi sangat terkejut karena Nichi dapat merasakan aura monster yang sangat mengerikan dari bau Elena. はっきりわかる。 Setelah itu, barulah Nichi percaya jika saudari Claire merupakan orang yang sangat berbahaya. Di siang hari, Claire pun mencari makan siang bersama Nichi karena mereka akan melakukan misi pencarian terhadap Elena. Dan Claire pun menjelaskan kalau saat ini merupakan waktu yang sangat tepat karena Elena suka menghampiri kota pada musim panas. 私の予想だと Dan benar saja, ketika mereka sedang memantau Elena pada sore hari, Nichi pun gak sengaja melihat Elena yang lagi turun di stasiun kereta mereka. Dengan sigap, Claire lantas bergabung dengan Nichi karena mereka akan segera menangkap Elena. Namun ketika mereka pengen menyerang Elena, 両親を今のクレアから。 tapi di saat melihat monster Nichi, Elena malah menjadi salting, kemudian mengajak Nichi untuk berbicara sebentar. Setelah itu, Elena pun bertanya kepada Nichi, apakah Nichi masih mengingat masa lalu mereka selama ini. Pas mendengar hal itu, Nichi dan Claire pun menjadi sangat kebingungan karena Nichi kan baru pertama kali bertemu dengan Elena. Namun ketika Elena mendengarkan suara gadis lain di tubuh Nichi, Elena tiba-tiba menjadi murka karena ada gadis lain di dalam tubuh Nichi. Lalu dengan menggunakan kekuatan monsternya, Elena segera menahan kepala Nichi untuk mengeluarkan gadis yang ada di dalam monster Nichi. Melihat hal itu, Claire pun langsung menyerang Elena dengan kemarahan. Ya, meskipun pada akhirnya, Elena berhasil mengalahkan Claire dengan mudah berkat kekuatan monsternya. Dan sebelum pergi meninggalkan mereka, Elena pun kembali memberikan koin kepada Claire karena Claire mungkin bisa menggunakannya untuk sesuatu. Di hadapan kepala monster Nichi, Claire pun menjadi sangat putus asa, mengira kalau Nichi nggak bakalan bisa diselamatkan lagi. Tahu-taunya, pas Claire pengen mengakhiri hidupnya, Nichi lantas kembali terbangun dan menyuruh Claire untuk menghentikan hal itu. Kemudian, Nichi pun menyuruh Claire untuk pergi ke suatu tempat lantaran ada seorang pria yang bisa menyelamatkan Nichi. Hingga ketika sampai di sana, Claire pun bertemu dengan seorang pria aneh yang memperkenalkan dirinya sebagai alien. Dan alasan Nichi bisa mengetahui alien tersebut karena Nichi telah mendapatkan informasi dari ponsel gadis monster yang telah mereka kalahkan kemarin. Kemudian alien itu pun menjelaskan di mana beberapa tahun yang lalu pesawat alien telah jatuh di bumi dan dia harus terpisah dari teman-temannya. Semenjak insiden kejatuhan itu, dia pun memutuskan untuk mencari koin dari pesawat mereka yang saat ini telah tersebar di kota tersebut. Terkadang, dia sering memberikan kekuatan monster secara gratis kepada orang-orang yang berhasil menemukan koinnya. Dan dia pun yakin bahwa dengan mengumpulkan koin-koin tersebut, dia dapat kembali bertemu dengan teman-temannya. Melihat Claire yang merasa ragu dengan apa yang dia katakan, alien itu pun lantas memperlihatkan kekuatan kamuflase yang seketika ngebuat Claire menjadi percaya dengan perkataan alien itu. Kemudian, Claire menyerahkan koin yang diberikan Elena kepada sang alien untuk mendapatkan ramuan yang bisa menyembuhkan Nichi. では、しっかり押さえててください。 Tetapi sebelum pergi, Claire lantas bertanya kepada alien itu tentang alasan Nichi yang bisa berubah menjadi monster. Dan dia pun menjelaskan bahwa Nichi kemungkinan besar pernah meminum ramuannya atau bahkan ada yang pernah memberikannya kepada Nichi. Namun Nichi pun lantas membantahnya karena dia tidak pernah meminum ramuan alien atau bahkan diberikan sama seseorang. Mendengarkan perkataan Nichi, alien itu pun lantas memberikan tawaran kepada mereka di mana jika mereka dapat mengumpulkan 100 koin kepada sang alien, maka dia akan mengatakan rahasia tentang alasan Nichi yang berubah menjadi monster sampai Elena yang menghabisi kedua orang tuanya. Dan karena terdengar menarik, Claire segera menerima tawaran itu meskipun mereka harus bertarung dengan para monster lainnya yang juga mencari koin emas tersebut. Akan tetapi, setelah banyak hal yang terjadi kepada Nichi, teman-teman Nichi pun mulai menyadari kalau Nichi terlihat lebih dingin dari biasanya, bahkan ketika ada murid yang pengen iseng kepada Nichi.
Lalu karena mereka telah menerima tawaran dari sang alien, Nichi dan Claire segera mengambil cuti yang sangat panjang lantaran mereka akan pergi ke hutan di belakang kota mereka untuk mencari bangkai pesawat alien yang terdapat banyak koin emas. Dan benar saja, sesuai dengan perkataan dari sang alien kemarin, jika pada hutan tersebut ada beberapa monster yang sedang mencari pesawat alien juga. Lalu karena tidak mau kalah, Claire dan Nichi segera menghampiri monster itu, siapa tahu monster itu sudah mengumpulkan beberapa koin dan mereka bisa merebutnya. 中に踏み込むこと。 Melihat Nichi dan Claire yang datang, monster itu pun lantas memperkenalkan dirinya, mengatakan jika dia merupakan mahasiswa bernama Sanbe yang saat ini sedang berburu para monster lainnya. Namun berbeda dengan para monster yang mencari koin, Sanbe adalah monster yang berbeda dan dia hanya pengen mencari monster untuk ngetes kekuatan yang telah dia dapatkan. Mendengar hal itu, Claire pun meminta maaf kepada Nichi karena nampaknya mereka telah menemukan lawan yang salah. Oleh karena itu, Nichi pun segera menyerang Sanbe sebelum dia menyerang mereka dengan kekuatan 2 pedang di tangannya. Akan tetapi, dengan perbedaan kekuatan fisik yang sangat signifikan, Sanbe berhasil mengampaskan Nichi karena Sanbe punya fisik yang sangat mengerikan. もしこの山にこんな奴がゴロゴロ。 Merasa jika Sanbe bukanlah monster biasa, Nichi dan Claire harus mengatur rencana baru agar mereka dapat mengalahkan Sanbe tanpa terluka. Jadi pada cara tersebut, Nichi akan mengalihkan perhatian Sanbe, sementara Claire akan menyerang dari arah belakang. Dan siapa sangka, dengan menggunakan cara itu, mereka pun berhasil memojokkan Sanbe, bahkan Sanbe pun gak menyangka kalau mereka merupakan orang yang sangat pintar. Akhirnya, Sanbe pun mengakhiri pertarungan itu, mengakui jika dia telah dikalahkan sama Claire dan Nichi. Kemudian, Sanbe juga meminta maaf kepada mereka, karena dia tidak punya koin untuk diberikan meskipun mereka telah mengalahkannya dalam pertarungan tadi. Lagian, alasan dia datang pada hutan itu hanyalah untuk bertemu dengan para monster yang mencari koin untuk ngetes kekuatannya. Namun ketika mereka lagi ngobrol bersama, dari arah belakang, datanglah monster Goblin Konoha yang datang setelah mendengarkan ledakan dari pertempuran mereka. Dan saat ini, dia bakalan menghabisi mereka untuk merampas koin yang telah mereka dapatkan. Lah, ketika mendengar hal itu, Sanbe malah menjadi sangat bahagia karena dia akhirnya menemukan lawan yang baru. Dari tubuh monster goblin, Claire nggak sengaja menemukan ponsel dari monster itu dan melihat beberapa foto dari rekan-rekannya. Hingga pada esok hari, Nichi dan Claire bertemu dengan beberapa orang di mana mereka merupakan rekan dari monster goblin kemarin. Jadi saat ini, Claire pengen bergabung dengan mereka agar pencarian koinnya terasa lebih gampang. Mendengar hal itu, pemimpin mereka yang bernama Saki pun mengatakan jika mereka harus menjalani ritual terlebih dahulu agar mereka tidak berkhianat kepada tim tersebut. Tapi sebelum itu, Claire pun kembali bertanya kepada Saki, apakah Saki pernah bertemu dengan gadis bernama Elena, dan Saki pun menjelaskan jika Elena merupakan orang yang sangat mengerikan yang kini telah bergabung dengan kelompok monster misterius untuk mencari koin demi tujuan rahasia mereka. Dan pada ritual tersebut, Saki akan memasangkan kalung yang berasal dari kekuatannya yang dapat menghabisi Claire jika Claire berkhianat atau melaporkan informasi tentang tim Saki kepada tim lainnya. Sementara itu, gadis dari kelompok Saki yang bernama Shiro nampaknya tertarik dengan Nichi yang terlihat seperti kostum hewan. Lalu karena merasa gabut, Shiro pun mengajak Nichi untuk keluar karena dia pengen memperlihatkan lingkungan dari markas mereka. Setelah itu, Shiro pun menjelaskan kepada Nichi jika perubahan monsternya sangat lemah karena Shiro hanya dapat mengendalikan hewan biasa. Dan sebenarnya, alasan Shiro mengajak Nichi menjauh dari teman-temannya adalah karena Shiro pengen mencoba kekuatan Nichi seperti yang Claire lakukan kepada Nichi. Mendengar hal itu, Nichi pun lantas menerimanya karena Nichi merasa tidak enak jika harus menolak Shiro. Lagian Shiro hanya pengen mencoba untuk merasakan seperti apa kekuatan monster Nichi yang luar biasa. とりあえず君の服はヘルメットに入れて Setelah itu, Nichi pun mulai mengajari Shiro tentang cara mengendalikan tubuh Nichi seperti yang Claire lakukan.
Namun pas mereka lagi jalan di hutan, secara tiba-tiba, Nichi pun merasakan aura yang sangat mengerikan yang berasal dari dalam hutan tersebut. Merasa jika itu merupakan Elena, Nichi pun segera mengejar aroma tersebut karena Nichi akan menghabisi Elena meski tanpa bantuan Claire. Hingga setelah mencari cukup lama, mereka pun menjadi sangat terkejut karena aroma mengerikan itu ternyata berasal dari seorang bocil SMP. Mendengar perkataan Nichi, bocil itu pun menjadi sangat murka karena dia dikatai sebagai bocil SMP. Dan secara mengejutkan, dia pun berubah menjadi monster mengerikan, kemudian menangkap Nichi dan menghabisi mereka. Akan tetapi, ketika dia akan segera pergi, sesuatu dari dalam tubuh Nichi perlahan bangkit dan menyuruh Nichi untuk kembali membalas serangannya. Setelah mendengar suara itu, tubuh Nichi pun kembali beregenerasi dengan waktu yang sangat singkat, kemudian bersatu dengan kekuatan yang Shiro miliki. Dan secara mengejutkan, tubuh Nichi pun berubah menjadi makhluk anomali, kemudian menyerang bocil tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Akhirnya, pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit karena meskipun punya badan yang besar, Nichi mampu menghindari serangannya dan berhasil menembus pertahanan dari bocil tersebut. Tapi di saat Nichi pengen menghabisinya, dari arah belakang, datanglah Elena yang pengen menghentikan serangan tersebut. Dan anehnya, ketika melihat Elena kembali, tubuh Nichi pun malah terjatuh bersamaan dengan beberapa ingatan yang perlahan muncul di ingatan Nichi. Tak lama setelah kepergian Elena, datanglah Claire dan Yota yang datang setelah mencari mereka sedari tadi. Hingga setelah kembali di markas Saki, Saki lantas bertanya kepada mereka tentang apa yang telah terjadi di sana. Namun Nichi dan Shiro tidak mengatakannya, dan mereka cuma menjelaskan jika mereka kehilangan ingatan setelah dihantam sama seorang bocil dengan kekuatan monsternya. Tapi pas mendengar hal itu, Claire pun menyadari kalau Shiro seperti terlihat gugup dan sedang menyembunyikan sesuatu. Terlepas dari insiden tadi, Yota pun kemudian mengajak Nichi untuk saling berkenalan dengan beberapa orang yang belum dia kenali. Dimulai dari Iso yang punya kekuatan sebagai monster tumbuhan, Miku dengan kekuatan transparan, dan Ikeuchi yang dapat berubah menjadi monster kamera. Sementara itu, Yota malah tidak pengen memperlihatkan kekuatannya karena Yota nggak pengen terlihat mencolok. Tapi pada malam hari, kita pun akan melihat Shiro yang nampaknya sedang menelpon seorang gadis. Dan siapa sangka, gadis yang dia telepon merupakan Elena yang saat ini lagi berada di markasnya. Jadi pada malam itu, Shiro pengen bertanya sesuatu kepada Elena tentang hubungan di antara Nichi dan Elena. Karena pas Shiro terhubung ke dalam pikiran Nichi, Shiro pun gak sengaja melihat Elena yang berada di dalam ingatan Nichi. Mendengar hal itu, Elena pun lantas menjelaskan fakta jika dia ternyata merupakan mantan Nichi pada masa lalu, dan siapa sangka Elena merupakan alasan utama kenapa Nichi berubah menjadi monster. Setelah itu, Elena pun kembali menjelaskan kalau Nichi punya kekuatan yang sangat spesial, di mana dengan bergabung dengan orang lain, Nichi bisa meningkatkan kekuatan dari orang lain yang bersatu dengannya. Beberapa hari kemudian, Nichi dan teman-temannya akan berangkat di hutan untuk mencari pesawat alien, karena jika mereka tidak mencarinya, maka tim lain akan menemukan pesawat tersebut dan mendapatkan 100 koin terlebih dahulu. だが墜落した宇宙船はここ Hingga setelah berjalan selama 8 kilo, Saki pun mengatakan kepada mereka kalau mereka akan menghindari pertarungan sekecil apapun karena tujuan mereka cuma menemukan pesawat alien. Jadi untuk saat ini, mereka akan menghindari pencari koin lainnya untuk menghindari pertarungan yang bakal menghancurkan tim mereka. Akan tetapi, pas nyampai di sungai yang kecil, Claire pun baru menyadari jika mereka telah melewati beberapa tanda aneh yang berada di hutan. さっきのマークがあった急斜面の暗い Dan tak lama dari itu, datanglah beberapa monster lainnya yang nampaknya telah mendominasi bagian hutan tersebut. Melihat hal itu, Saki pun menyuruh teman-temannya untuk kabur dan menghindari pertarungan dengan mereka. Dan sial, karena mereka punya kecepatan yang luar biasa, seorang monster berhasil menangkap Saki dan mengatakan jika mereka harus segera menyerah. Akan tetapi, pas melihat Saki yang disakiti, Yota pun menjadi sangat murka dan kemudian mengeluarkan kekuatan yang telah dia sembunyikan selama ini. 違いをしていた。
友達を守るため相手を本気で殴っていいよな今の化け物の Lalu dengan menggunakan perubahan monsternya, Yota berhasil mengalahkan monster itu dengan menghantam wajahnya hingga pingsan. Melihat hal itu, Nichi pun menjadi sangat terkejut karena selama ini Nichi mengira kalau Yota merupakan pria yang lemah. Setelah itu, Saki pun menyuruh mereka untuk segera kabur, sementara Isao bakalan menggunakan kekuatan pohonnya untuk menahan Madoka dengan pohon yang sangat tinggi. だから俺は証明しなきゃならん。じゃあお前と同じ Tapi siapa sangka, Madoka berhasil menembus pertahanan itu akibat kemarahannya atas kekalahan dari temannya tersebut. Dan sial, meskipun Yota melepaskan serangan terhadap Madoka, tubuh Madoka berhasil menahannya, seakan seperti menahan caplokan nyamuk biasa. Melihat hal itu, Saki dan teman-temannya pun sadar kalau mereka telah bertemu dengan monster yang sangat di luar nikah. Kemudian Madoka pun mengatakan kepada mereka kalau dia akan menjadikan mereka sebagai pasukannya. Tapi sebelum itu, Madoka pengen menghabisi salah satu di antara mereka sebagai balasan karena mereka telah menghabisi temannya. Setelah itu, Madoka pun menyuruh mereka untuk berdiskusi untuk memilih siapa yang pengen ditumbalkan pada tawaran itu. Dan Madoka akan mengawasi mereka dari jauh agar mereka bisa mendiskusikannya dengan tenang. 実にいい質問だ。 Di sini, Shiro dan teman-temannya pun menjadi sangat panik karena mereka tidak ingin ada yang mati di antara mereka. Apalagi mereka tidak ingin bergabung dengan Madoka karena Madoka terlihat seperti makhluk yang sangat mengerikan. Melihat teman-temannya yang panik, Claire tiba-tiba mendapatkan ide yang sangat cemerlang agar mereka dapat kabur dari kejaran Madoka dan pasukannya. Namun pas mendengarkan rencana Claire, Nichi pun menjadi sangat terkejut karena Claire akan menggunakan cara yang sangat licik. Oleh sebab itu, Nichi pun mengatakan kepada Claire jika dia akan membantu Claire agar Claire tidak merasa bersalah setelah melakukan rencana tersebut. 僕は無力だ。 Hingga setelah mengatur rencananya, Claire pun menyuruh Isao untuk menumbuhkan bunga bernama Olander menggunakan kekuatan tumbuhan yang dia miliki. Setelah itu, Claire pun menyuruh teman-temannya untuk kabur karena dia akan segera melancarkan rencananya. 燃えてるぞあいつら山に火 Di lain sisi, Madoka pun melihat kebakaran hutan yang berasal dari tempat diskusi kelompok Saki. Panik, Madoka lantas menyuruh beberapa anak buahnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pas nyampe di sana, teman-teman Madoka pada nyesek karena asap Olander ternyata sangat beracun. Jadi ternyata pada rencana itu, Claire menggunakan bunga Olander untuk menciptakan asap beracun agar bisa mengalahkan Madoka dan teman-temannya. Namun meskipun mereka berhasil selamat dari Madoka, mereka pun merasa sangat bersalah karena telah bertarung dengan cara yang curang. Dan setelah insiden tersebut, Saki pun memutuskan untuk meliburkan tim mereka. Takutnya ada beberapa anggota Madoka yang masih hidup yang mungkin akan segera mencari mereka. Saat ini, Nichi pun mulai dihantui rasa bersalah atas kemenangan mereka terhadap Madoka dengan cara yang curang. Melihat hal itu, Claire pun segera memeluk Nichi dan mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja. Lagi pula, meskipun kemenangan mereka sangatlah kejam, setidaknya mereka berhasil selamat meskipun Ikeuchi harus menjadi korban akibat pengen berkhianat kepada Saki gara-gara takut dengan Madoka. Tetapi terlepas dari hal itu, yang penting Nichi udah mendapatkan informasi dari Shiro yang mengatakan kalau Elena lah yang merubah Nichi menjadi monster. Hingga pada keesokan hari, Nichi pun mendatangi tempat alien karena ada beberapa hal yang pengen dia tanyakan. Dimulai dari kenapa Elena mengubah Nichi menjadi monster, sampai kenapa Nichi bisa kehilangan ingatannya tentang Elena. Akan tetapi, alien itu pun tidak bisa menjawabnya karena itu merupakan rahasia dari pemilik koin terbanyak, yaitu Elena. Tahu-taunya, pas lagi ngobrol dengan alien tersebut, ada seorang pria misterius yang nampaknya sedang mengawasi mereka. Dan benar saja, ketika Nichi pengen pulang di sore hari, datanglah seorang pria bernama Kuchi yang datang untuk membalas kematian dari teman-temannya. Namun karena sudah muak dengan semua ini, Nichi pun segera menghabisi pria tersebut karena dia saat ini hanya pengen mengetahui alasannya berubah menjadi seorang monster.
Tapi setelah itu, scene pun akan berpindah ke beberapa tahun yang lalu, di mana pas alien pertama kali nyampe ke bumi, ada seorang gadis bernama Honoka yang gak sengaja melihatnya. Kemudian, dia pun mengatakan kepada Honoka jika dia sedang mencari koin-koin yang tersebar di kota mereka. Dan jika Honoka berhasil menemukannya, maka Honoka boleh meminta apapun kepada alien itu. ほら見て大丈夫よ Beberapa hari kemudian, kita pun akan melihat teman Honoka bernama Naoto yang pas itu sedang membahas pacarnya kepada temannya bernama Kaito. Di mana saat berkencan dengan pacarnya Aiko, Naoto pun merasa kalau sikap Aiko tiba-tiba berubah secara drastis. Tapi pas keesokan harinya, Kaito mendapatkan kabar dari teman-temannya jika Honoka telah kabur dari rumah setelah ketahuan menghabisi seseorang. Mendengar hal itu, Kaito pun menjadi sangat terkejut dan berita yang Naoto katakan terasa seperti berita yang tidak mungkin terjadi. Dan anehnya, bukannya terkejut dengan hal itu, Aiko justru menyuruh Kaito untuk melupakan Honoka karena Honoka telah menjadi buronan polisi. Untuk memastikannya, Kaito yang penasaran segera pergi ke rumah Bibi Honoka untuk menanyakan kabar tentang hilangnya Honoka. Sayangnya, Bibi Honoka pun tidak mengetahui apapun, mengatakan jika Honoka telah kabur sehari setelah berita tersebut. Tapi ketika sedang berpikir, Kaito pun baru menyadari jika ada beberapa hal yang aneh kepada Aiko. Dimulai dari sifatnya yang sangat berubah, lalu Aiko menyuruh Kaito untuk melupakan Honoka, sampai Aiko yang suka memutar rambutnya seperti Honoka dulu. Akhirnya pada esok pagi, Kaito segera membuntuti Aiko karena Aiko terlihat sangat mencurigakan. Namun setelah mengikuti Aiko, Kaito pun malah bertemu dengan pria aneh yang mengaku jika dirinya merupakan seorang alien. Akan tetapi, setelah bertemu dengan pria alien itu, Kaito segera pergi memanggil teman-temannya untuk mendengarkan penjelasan dari alien tersebut. Dan alien itu pun menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, Honoka telah meminta satu permintaan kepadanya untuk merubah Honoka menjadi Aiko. Dan sebagai buktinya, alien itu segera memperlihatkan kekuatannya agar mereka percaya dengan apa yang dia katakan. Tapi setelah mendengarkan kabar tersebut, Naoto dan teman-teman lainnya memutuskan untuk melupakan kasus itu karena mereka tidak pengen terlibat masalah semakin jauh. Namun meskipun mereka memutuskan untuk melupakan masalah itu, Kaito udah terlanjur murka dan dia memutuskan untuk ngelakuin sesuatu. Singkatnya, pada keesokan hari, Kaito kembali bertemu dengan Aiko, mengatakan kalau dia telah mengetahui Honoka yang telah menjadi Aiko. Dan pas melihat kuburan di hadapan Aiko, Kaito pun menjadi semakin yakin jika Honoka pasti telah menghabisi Aiko hanya untuk mendapatkan kehidupan Aiko yang sangat sempurna. Lalu secara tiba-tiba, Kaito segera menghabisi Honoka yang menjadi Aiko sebagai hukuman karena telah menghabisi Aiko. Tapi beberapa hari kemudian, Naoto pun mengatakan kabar hilangnya Aiko kepada Kaito, dan polisi pun menemukan beberapa surat tentang Aiko dan Honoka. Di mana pada surat tersebut, Aiko menyuruh Honoka untuk berubah menjadi Aiko karena Aiko pengen mengakhiri hidupnya, lantaran Aiko punya masalah keluarga yang sangat besar. Dan pada akhir dari pesan itu, Aiko pun mengatakan kepada Honoka jika Honoka mesti menggantikan perannya agar Kaito dan teman-temannya tidak merasa sedih. Pas mendengar hal itu, Kaito menjadi sangat menyesal karena dia telah menghabisi Honoka yang saat ini sedang berjuang menggantikan peran Aiko. Jadi selama ini, alasan Honoka berubah menjadi Aiko adalah untuk menyelamatkan pertemanan mereka dari kesedihan yang luar biasa. Tapi setelah mendengar hal itu, Kaito pun malah menjadi gila karena rasa bersalah yang luar biasa kepada Honoka. Akhirnya pada malam hari, Kaito segera bertemu dengan alien tersebut untuk meminta kekuatan yang bisa menghancurkan bumi. Hingga beberapa hari kemudian, berita yang sangat mengerikan pun muncul tentang seorang hantu gadis yang menghabisi orang-orang di kota tersebut. Dan siapa sangka, hantu gadis itu adalah hantu Aiko yang berasal dari kekuatan Kaito untuk menghancurkan dunia. Pas mendengar kabar itu, Nichi dan teman-temannya pun memutuskan untuk segera menghentikan Kaito yang sudah mulai gila. Akhirnya mereka pun kembali bertemu dengan alien kemarin untuk meminta kekuatan yang bisa menghentikan Kaito. Tapi karena gak pengen kehilangan teman-temannya, Nishi pun memutuskan untuk mengambil kekuatan itu agar Naoto dan Elena tidak perlu bertarung dengan Kaito. Namun sayangnya, pas menggunakan kekuatan tersebut, Nishi malah kehilangan ingatannya sebagai bayaran atas kekuatan unik yang dia terima.